Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang, juga selamat malam. Mungkin ada yang di antara kita yang menonton ibadah kita secara live streaming yang ada di channel YouTube GKKA Indonesia Jemaat Surabaya. Kita bersyukur untuk hari ini kita boleh datang atas undangan Tuhan bagi setiap kita. Dan kita akan mempersiapkan diri kita dalam pra-ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar satu pujian yang baru yang nantinya kita akan pujikan bersama-sama di dalam saat kita beribadah. Pujian ini menceritakan bagaimana setiap kita boleh terpanggil untuk boleh melayani Tuhan, memberitakan akan Injil Tuhan, yaitu Injil keselamatan bagi setiap orang. Singer akan membantu saya dalam pujian ini. Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku, Kau ciptakan aku sesuai gambaranmu. Kau ingin kami bersatu dan menyembahmu. Itulah kerinduanmu bagi kami umatmu. Pakailah aku Tuhan, pakailah aku Yesus, memberitakan Injil bagi negeri kami. Utuslah aku Tuhan, utuslah aku Yesus, menjadi saksi bagi dunia. Bait yang kedua, dunia penuh dosa dan celah. Dunia penuh dosa dan celah, Yesus Engkau datang, selamatkan manusia. Kau korbankan dirimu, disalib dihina, Kau mati sengsara, menebus dosa manusia. Pakailah aku Tuhan, pakailah aku Yesus, memberitakan Injil bagi negeri kami. Utuslah aku Tuhan, utuslah aku Yesus, menjadi saksi bagi dunia. Pakailah aku Tuhan, pakailah aku Yesus, memberitakan Injil bagi negeri kami. Utuslah aku Tuhan, utuslah aku Yesus, menjadi saksi bagi dunia. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang menyambut undangan Tuhan buat kita semua.
Shalom Godly Family, dengarkanlah firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 100 ayat 2 sampai 4. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari saya undang semua berdiri. Saya akan sampaikan fotum dan salam. Kebaktian ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri dengan sukacita daripada Tuhan, kita boleh menyambut akan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita masuk hadirat Tuhan dengan hati bersyukur, dengan ucapan sukacita bersama-sama pujikan pujian ini. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi katakan. oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Kita bisa memberikan salam buat kanan kiri atau tos gitu ya. Udah lama kita gak salam ini ya. Kita bisa memberikan salam kanan kiri kita. Oh girangnya hatiku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Sekali lagi katakan. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Haleluya, berikan pujian bagi Allah kita. Saudara, kita tahu bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Umat yang sudah ditebus oleh darahnya di atas kayu salib. Saatnya kita bangkit menyatakan bahwa Yesus adalah Raja pemenang. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang.
selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, siapa? Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sekaranglah saatnya kita bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pararam. Berikan pujian sekali lagi pada Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus sudah mati bagi kita semua. Pengorbanannya sungguh sempurna. Karena salib itu kita menerima anugerah yang begitu luar biasa. Kasih-Mu Tuhan memulihkanku. Singer akan menyanyikan pujian ini terlebih dahulu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.
sama-sama kita pujikan pujian ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Ya, musik saja pujikan pujian ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kita tahu bahwa Allah sungguh mengasihi setiap kita. Pengorbanan Dia sungguh luar biasa di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dan acap kali kita sering mengecewakan akan hati Tuhan. Seringkali kita menyalibkan Dia kedua kalinya. Untuk itu, saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita memohon ampun untuk setiap apa yang setelah ini kita perbuat. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga kami, Tuhan, menganggap bahwa anugerah ini adalah anugerah yang murah. Ampuni kami, Tuhan. Jikalau Tuhan kami dalam tutur kata kami mengecewakan hati sesama kami, hati orang tua kami, hati anak kami, hati rekan-rekan kami. Tuhan, tolong kami. Sadarkan diri kami, Tuhan, untuk boleh terus belajar dan belajar. Karena kami tahu, Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang lemah. Untuk itu kami mohon, Tuhan, pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam pergumulan kami, Tuhan, untuk melawan dosa-dosa yang begitu mencekam kami. Kami yang sering terlibat, Tuhan, dalam dosa-dosa yang menyakitkan hati, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Berikan kami, Tuhan, kemampuan untuk kami melawan akan dosa-dosa tersebut, meninggalkan dosa-dosa kami. Tuhan, tolong kami. Kasih-Mu, Tuhan, memulihkan hidup kami. Kuasa-Mu, Tuhan, membangkitkan rohku, Tuhan.
darah-Mu yang tercurah bagiku. Pengorbananmu Tuhan sungguh sempurna. Jemaat pujikan pujian ini, kasih-Mu memulihkan hidupku dengan setengah suara. Kasih-Mu memulihkan hidupku, benar Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, ada berita anugerah yang boleh kita bersama-sama untuk bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Next. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bersama-sama kita akan bacakan pembaruan komitmen kita dari Efesus. Mari bersama-sama kita katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi kita bacakan ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya dan bersama dengan beberapa anak-anak remaja IOTA, kami akan mempersembahkan sebuah pujian. Beberapa waktu yang lalu kami mengikuti sebuah camp di Jakarta dan lagu ini adalah lagu tema di camp itu. Kami sebagai rasa syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menangkap kami semua yang masih muda ini untuk menjadi pejuang menyatakan kasih Tuhan yang telah kami terima di tengah-tengah dunia ini. Kami mau mengungkapkan rasa syukur kami dengan membagikan lagu yang telah menjadi kekuatan bagi kami.
Keselamatan yang kita terima bukan hanya untuk kita saja, saudara. Tapi Injil itu untuk semua orang. Keselamatan untuk semua orang di dunia ini. Untuk itu Tuhan memanggil kita untuk membawa terang Injil Kristus. Injil keselamatan bagi setiap orang. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasih-Nya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mengenal tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Saudara, kita semua berdiri. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mari kita berdoa. Tuhan
Tuhan atas anugerah-Mu yang baik, sehingga Engkau memberikan kesempatan kepada kami tetap hidup dan boleh menikmati hidup sampai masuk ke bulan Agustus ini. Terima kasih Tuhan, pada minggu yang pertama ini kami boleh datang bersekutu, memuji Engkau, menyembah Engkau, ucapkan terima kasih kepada Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah pada saat ini, setelah kami, berkatilah firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Pada siang hari ini, tema khotbah yang ditentukan oleh gereja adalah diciptakan untuk sebuah misi. Memang orang Kristen itu misinya banyak. Tapi akan saya bicarakan salah satu misi yang penting juga. Saya anggap paling mendasar sebelum kita menjalankan misi-misi yang lain. Yaitu apa? Kekristenan saya ini mirip siapa? Saudara anggap saudara itu, kekristenan saudara itu mirip siapa? Kalau dibandingkan pertama kali saudara percaya Yesus dan sampai saat ini, saudara merasa ada kemajuan atau kemunduran? Kalau saudara bandingkan, contoh ya, bandingkan dengan pendeta Stephen Tong, saudara akan ngomong apa? Waduh, itu pendeta Stephen Tong tuh begini, saya tidak ada apa-apanya. Sebetulnya, apakah di pandangan Tuhan itu ada beda? Saudara bisa menganggap saudara itu kalah dengan seseorang dalam soal rohani itu, saudara ukur dari mana? Dari mana saudara ukur? Nah, saudara sekarang anggap sebagai orang Kristen cukup baik atau tidak? Cukup baik atau tidak? Kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ini Paulus bicara kepada gereja di Korintus. Yang disebut pada waktu itu, yaitu pada waktu Paulus pertama kali menginjakkan kaki di Korintus, memberitakan Injil dan banyak yang bertobat. Pada waktu itu kapan? Kira-kira tahun 53 sesudah Masehi. Peristiwa itu dicatat di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 11. Pada waktu itu. Ya, pada waktu itu. Kamu masih belum rohani. Kenapa? Paulus lanjut berkata, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ya, kalau memang bayi yang minum susu. Ya, bayi minum susu. Tetapi Paulus bilang, sekarang pun kamu masih bayi. Nah, ini agak aneh. Sekarang ini berapa jaraknya? 4 tahun. Yaitu tahun 56 sesudah Masehi, selang 4 tahun. Nah, Paulus di Korintus cuma 1,5 tahun. Kemudian diteruskan sama hamba-hamba Tuhan lainnya 4 tahun. Selama 4 tahun jadi orang Kristen, apakah masih bayi? Kalau saudara punya bayi, sudah umur 4, masih gak bisa jalan, masih minum susu, gak bisa makan bubur, saudara pasti akan khawatir dan memeriksakan bayi saudara ke dokter. Dok, anak saya sudah 4 tahun kok masih begini, gak bisa jalan. Badannya ya masih kecil,
bobotnya enggak tambah, ya, tingginya juga sama. Apa masalahnya? Enggak betul loh, betul enggak? Iya, salahnya di mana? Salahnya sudah diinjilin, sudah bertobat, kemudian sudah dilayani 18 bulan oleh Paulus, dilanjutkan oleh hamba-hamba Tuhan lainnya selama 2,5 tahun. Nah, selama 4 tahun masih bayi. Nah, ini ada masalah. Nah, tentu ada masalah, ya toh. Jadi kalau saudara merasa dari dulu sampai sekarang kekristenan saudara, iman saudara masih tetap, oh ini ada masalah. Pasti ada masalah. Kalau sampai sekarang saudara masih ngomong iman saya lemah. Saya akan tanya, tunggu dulu. Saudara sudah percaya Yesus berapa lama? Oh udah 20 tahun. Loh 20 tahun tuh imannya masih lemah. Ibarat saudara punya anak umur 20 tahun tidak bisa jalan. Wah ini masalah ini. Saudara, lalu masalahnya apa? Sehingga oleh Paulus, Korintus itu ditegur masih bayi. Ini masalahnya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah ini masalah yang di Korintus. Timbul 2 kelompok. Satu pro Paulus, satu pro Apolos. Loh, Paulus bilang, loh, di gereja enggak boleh begitu toh. Paulus dan Apolos menginjili kamu supaya bersatu. Kenapa kok kamu timbul satu bilang Apolos, satu bilang Paulus? Jadi repot. Di dalam gereja itu timbul 2 kelompok. Satu ikut A, satu ikut B. Katakanlah kalau di gereja kita ada orang bilang, oh saya ikut Pak Stephen Tong. Ada yang bilang, oh saya ikut Pak Niko dari karismatik. Oh ini kan ribut jadinya. Oh saya ini orang reform. Oh saya ini orang injili. Saya ini orang karismatik. Oh kan ribut gereja ini jadinya. Loh kan harus bersatu. Kalau ribut itu namanya masih bayi. Menurut Paulus begitu. Masih bayi. Lalu Paulus menjelaskan lebih lanjut. Begini dia bilang. Ini ayatnya masih terus ya dibaca ya. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya semua menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Coba perhatikan apa yang Paulus bilang. Apakah Paulus? Apakah Apolos? Itu bahasa aslinya memang begitu ngomongnya. Tidak ngomong siapa. Siapa Paulus? Loh kalau ngomong siapa Paulus, itu dia akan jawab, loh saya ini lulusan S3. Saya ini bisa 3 bahasa. Bahasa Romawi, Latin yang sering diucapkan di gereja Katolik itu. Bahasa Latin. Saya ini bahasa Ibrani, dia memang orang Yahudi. Saya bisa bahasa Yunani, orang Greka. 3 bahasa saya fasih. Siapa, lu tahu siapa gua? Wah ini kan sombong. Ya toh, lu tahu siapa gua? Tapi Paulus bilang, bukan, saya enggak ngomong siapa saya. Apa saya ini? Saya ini apa? Apa? Itu menunjukkan pekerjaan. Bukan menunjukkan status. Jadi Paulus sebagai hamba Tuhan, dia tidak sombong. Dia bilang, hei jemaat, kamu jangan sombongkan pendeta-pendeta. Pendeta itu kamu jangan lihat siapa dia, apa dia. Gitu loh, apakah saya, apakah dia. Jadi kalau ngomong siapa dia itu menyombongkan. Kalau saudara bilang, wah
GKK Arjuna punya pendeta, gelarnya S3, lulusan Amerika, profesor, bangga. Keliru saudara. Paulus tidak ngomong gitu. Apa saya? Kalau saya ngomong, siapa lu? Oh, saudara akan, loh saya ini anaknya jenderal. Oh sombong ya kamu ya, anaknya jenderal. Siapa lu? Loh ini saya bos gede. Waduh hebat kamu ya gitu. Tapi apa lu? Lu hina saya kok apa lu gitu. Ya toh. Nah Paulus sungguh-sungguh merasa dia menghina diri sendiri. Karena apa? Saya coba pelayan dia bilang. Apa artinya pelayan? Dalam bahasa asli artinya pelayan itu pelayan restoran. Apa sih sombongnya pelayan restoran? Kalau di China, sungguh-sungguh dipanggil, hai Fuyan, pelayan. Kalau di Indonesia agak sopan. Mbak, sini mbak, saya mau pesan makanan. Berani saudara ngomong, pelayan, sini. Sungkan ya, jangan ngomong gitu. Oh, jangan ngomong pelayan gitu, kasar itu. Panggil mbak gitu loh. Atau mas datang sini, hei pelayan. Aduh, ya toh, sungkan. Ya, Hongkong ya gitu, sopan, emkoy gitu. Emkoy itu artinya permisi. Tidak ngomong, hei pelayan gitu, enggak. Tapi Paulus tidak sungkan-sungkan. Lu tidak usah ngomong saya mas. Panggil saya pelayan. Pelayan. Kalau sudah pelayan, ngapain kita sombongkan? Ngapain kita harus pecah-pecah gereja? Oh hamba Tuhannya cuma pelayan. Pelayan gitu toh. Enggak usah pecah-pecah. Kok ribut? Oh, dia semua pelayan. Maksudnya Paulus, saya ini pelayan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan dipakai, saya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya tidak dipanggil sama bos jadi pelayan restoran, saya tidak punya pekerjaan, saya ini jobless, tidak dapat gaji karena tidak ada yang pakai saya, tidak ada yang hire saya untuk jadi pelayan. Nganggur saya. Saya bersyukur karena Tuhan panggil saya sebagai pelayan, saya dikasih kerjaan. Itu. Jadi Paulus itu bilang sama Korintus, kamu jangan sombongkan Paulus, kamu jangan sombongkan Apolos. Apa gunanya? Bagi sekarang kan banyak jemaat toh, sombongkan pendeta si A, sombongkan pendeta si B. Wah pendeta si B khotbahnya hebat, pendeta si A khotbahnya bagus. Hamba Tuhan di GKK brengsek khotbahnya ngantuk saya gitu. Loh, sebetulnya semuanya itu pelayan kok. Kamu lihat dia melayani itu baik atau tidak, jangan lihat statusnya. Lalu Paulus bilang begini, dia bilang, aku ini cuma menanam, Apolos itu cuma menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, kalau Allah yang memberi pertumbuhan, maka saudara sendiri harus bersandar pada Tuhan. Sekarang kalau ada orang bilang, saya ke GKA tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan siraman rohani. Saya akan tanya, maksud lu apa? Kamu kepingin disuap supaya kamu tumbuh? Oh tidak, menurut Alkitab yang bisa menumbuhkan kamu itu bukan hamba Tuhan yang khotbah di sini. Tetapi kamu sendiri mau bersandar pada Tuhan atau tidak. Yang memberi pertumbuhan itu Tuhan, bukan pendeta siapapun tidak bisa menyembuhkan Tuhan. Kenapa? Pendeta-pendeta itu cuma pelayan. Kamu pesan apa? Muse, minggu depannya khotbahkan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Ya, saya khotbahkan sama seperti pelayan. Saya pergi restoran. Mas, ini saya pesan capcay goreng. Capcay goreng. Saya pesan seafood, bakmi seafood. Pesan, taruh di sini. Oh enak. Makanan ini bisa menumbuhkan saya. Kalau saya tidak makan. Tidak bisa. Betul tidak? Saya harus makan. Emangnya kalau saudara ke restoran, Mas, saya pesan bakmi seafood ya? Ya.
tolong mas saya disuap. Ada orang semacam begitu. Lah kamu kalau ke gereja tidak bertumbuh, kamu salahkan siapa? Minta disuap, minta saya, tolong aku disuap ya. Saya tidak bisa menyuap kamu kalau kamu masih tutup mulut. Kamu makanlah, kamu sudah dewasa, kamu bukan bayi, tapi kamu dewasa, harus makan sendiri. Jadi Paulus bilang, Korintus, kamu ini apa-apaan? Sudah 4 tahun masih bayi. Masih ribut, golongan Apolos. Apolos memang pinter. Paulus juga tidak kalah pinternya. Dua-duanya orang pinter, tapi masih bayi. Saudara, yang bisa menumbuhkan itu Tuhan. Nah, itu kasus dari Korintus. Tapi zaman sekarang masih banyak kasus-kasus yang baik. Ada gereja, bapaknya ketua gereja, anaknya pendeta, mantunya sekretaris, anaknya lagi jadi bendahara. Loh, nanti dulu ini gereja ini CV atau PT? Terus keuangannya tidak terbuka. Loh, kalau CV ya lain lagi, kalau PT itu ya kita harus tahu kamu uangnya dipakai di mana. Oh, ini saya yang buka gereja, saya harus ngurus. Ya nanti dulu. Lah kamu terima persembahan enggak? Terima. Berarti saya ada saham toh. Iya, saya berhak tahu. Kalau kamu bilang, oh kamu enggak usah persembahan. Kalau ada gereja seperti itu. Kamu datang ke gereja saya jadi ketuanya. Anak saya jadi pendetanya, khotbah. Tidak terima persembahan. Ya enggak apa-apa. Keuangan saya cukong kok. Saya yang biayai gedung, saya yang bayar listrik, saya bayar saya. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau kamu masih minta persembahan, lalu semuanya kamu buka seenaknya hati, pakai seenaknya hati, ini gereja masih bayi. Gereja masih bayi. Seperti anak bayi. Saudara tahu bayi itu gimana? Mau berak, masa ngomong? Enggak ya, dia mau berak ya berak, dia mau kencing ya kencing. Dia mau nangis ya nangis, dia minta susu. Sesuka-sukanya bayi itu. Jadi kalau di dalam gereja masih main sesuka-sukanya, ini masih bayi. Kalau orang dewasa pakai akal, benar enggak ini? Ya toh. Ini gereja. Kalau saudara sebagai orang Kristen di dalam rumah tangga saudara, perusahaan saudara, pekerjaan saudara, kalau saudara masih main sesuka-sukanya, saudara masih bayi. Tapi kalau Kristen yang dewasa, dia akan mikir, saya ini orang Kristen boleh enggak berbuat ini ya? Ini curang loh. Enggak bisa ini, mana boleh. Saya ini Kristen. Saya pernah kesaksian di sini toh. Dulu ada jemaat di sini. Dia kerja. Bosnya bilang, sini. Saya kedatangan tamu dari luar negeri. Ya. Ini kira-kira 50 tahun yang lalu. Dia mau ke night club. Waktu itu ditunjukkan ada night club. Aja ya teman saya, aja ya. Ini langganan saya dari luar negeri, dia mau ke night club. Dia menuruti perintah. Tapi dia ngomong, loh ini tadi dulu. Saya ini Kristen. Kalau masuk ke night club ya apa nantinya? Wong tarian sana tariannya telanjang. Saya ini Kristen. Tapi perintah bosnya enggak bisa menolak. Terus dia ngomong sama tamunya, bos, kamu tak antar ke situ night club. Ya, sudah. Kamu sampai sana, semua biaya bos saya yang bayar. Tapi saya enggak dampingi kamu. Saya tunggu di bawah aja. Tak bawa telepon. Jadi kalau kamu sudah selesai, kamu telepon saya tak jemput pulang. Nah ini Kristen yang dewasa. Kalau Kristen yang bayi, mumpung saya selamanya enggak pernah ke night club. Mumpung dibayar sama bos. Saya tak masuk model night club itu seperti apa. Menarik juga ya. Celaka habis lah saudara. Ya toh, habis lah. Itu kok mati itu layarnya ya di sini nih. Ya, saudara.
Jadi marilah kita menjadi orang Kristen yang dewasa, pakai otak. Baik ngurus gereja, baik ngurus pribadi, baik ngurus perusahaan. Jadilah orang Kristen yang dewasa. Jadi ada dewasa. Itu yang dimaksud Paulus. Nah terus ya, karena di sini lahirnya mati, saya lihat di sini ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah saudara-saudara, ada beberapa huruf yang saya kasih merah. Yang pertama cakap. Itu menunjukkan kepada hamba Tuhan. Paulus juga menekankan hamba Tuhan harus cakap mengajar. Bukan pinter ngomong. Pinter cakap itu beda. Ya, punya skill, bukan punya mulut. Pinter, dia bisa menyampaikan firman Tuhan begitu rupa sampai kamu mengerti. Dan dibimbing sampai kamu mau melakukan. Itu cakap. Cakap meletakkan dasar. Kamu meletakkan dasar itu apakah sembarang meletakkan dasar? Tidak toh. Nanti ini tak aturnya dulu. Ini tak aturnya dulu. Dasar. Ini namanya cakap, meletakkan dasar. Bukan sembarang dilempar. Jadi bagi Paulus, semua hamba Tuhan bukan hanya sembarang lempar firman Tuhan, tapi cakap menaruh, kamu cocok enggak untuk ini, kamu cocok enggak untuk itu. Dan orang lain itu juga bangun terus di atasnya, termasuk pendeta. Yang dimaksud orang lain itu ya pendeta, ya dirimu sendiri. Ayo kita sama-sama bangun. Jadi tiap-tiap orang harus membangun di atasnya. Jadi kita sama-sama bangun. Memang kita butuh seorang hamba Tuhan yang pintar khotbah. Saya juga nikmati kalau saya ke gereja sini kalau ada hamba Tuhan yang khotbahnya hebat. Saya sangat apresiasi. Wah hebat. Pengkhotbah itu luar biasa, pintar. Saya baru sadar dia ngomong gitu. Dulunya enggak ngerti, hebat. Saya juga bisa nikmati gitu. Saya butuh orang semacam begitu. Tapi yang penting bagi Paulus, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dan istilah membangun di sini itu bukan sekali, present active. Bahasa Inggrisnya present active. Sekarang aktif terus membangun. Lu kasih gua firman, gua tak bangun setiap hari. Begitu. Sekarang gua baca firman, oh itu bagus, gua laksanakan tiap hari. Itu namanya membangun, harus membangun. Membangun itu bukan kemarin, membangun itu sekarang dan besok. Saya bangun terus. Jadi menjadi orang Kristen yang dewasa. Itu pekerjaan setiap hari. Entahlah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Tergantung kamu bangunnya pakai bahan apa. Pakai bahan apa. Bahan bagus atau tidak bagus. Itu terserah dirimu sendiri. Kamu mau dan juga terserah dan juga tergantung kepada hamba Tuhan yang ngasih. Tapi saya yakin semua hamba Tuhan yang berdiri di mimbar di sini pasti memberikan yang bagus. Kan enggak pernah ada pendeta ngomong, kamu enggak apa-apa, sekali-kali berdosa enggak apa-apa, sekali-kali nipu enggak apa-apa. Ada hamba Tuhan yang ngomong gitu, enggak ada toh. Nah, berarti mimbar Tuhan ini masih kokoh. Karena enggak ada hamba Tuhan yang ngajari kamu jelek. Pasti ngajari kamu yang baik. Lalu yang jelek itu dari mana? Karena saya sendiri yang melakukan yang jelek. Di gereja saya mendengarkan yang bagus, di luar saya mendengarkan yang jelek. Karena apa? Teman saya ngomong sama saya, lu jangan jadi orang Kristen terlalu fanatik. Sekali-kali nakal ya gak apa-apa. Sekali-kali nakal loh, sekali-kali gak terus-terusan, gak apa-apa. Saya dengar, oh ya sekali-kali gak apa-apa.
Lalu sekali-kali tidak apa-apa. Siapa yang ngajari? Teman saya. Tapi di gereja kan tidak ada pendeta yang ngomong gitu kan. Tidak ada toh. Jadi kadang-kadang dari luar mendapatkan firman-firman yang nggak benar. Saudara terima, makanya saudara tidak tumbuh-tumbuh. Makanya di gereja ini diatur kadang-kadang nggak bagus. Keluarga diatur nggak bagus, diri sendiri nggak diatur nggak bagus. Kamu mau salahkan siapa? Nggak bisa saudara salahkan gereja. Karena yang memberi pertumbuhan itu siapa? Bukan gereja, Tuhan. Paulus yang bilang begitu. Jadi apa yang kamu bangun itu yang penting. Karena apa? Karena ini. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Apa artinya hari Tuhan? Ada satu lagu toh. Inilah hari, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Jadi setiap hari ini harinya Tuhan. Setiap hari Tuhan akan menguji kita. Tapi juga ini hari Tuhan juga menyangkut pada akhir zaman. Tuhan akan menguji saudara. Saudara ini jadi Kristen baik atau tidak? Saudara ini sungguh-sungguh cinta saya atau tidak? Kalau saudara hari ini kerugian, bagaimana saudara? Loh, kok saya rugi ya? Tuhan, kok saya rugi ya? Masih cinta Tuhan? Masih cinta Tuhan? Kalau saudara sakit, saya divonis kanker sama Tuhan, sama dokter. Loh, oh Tuhan saya divonis kanker. Masih cinta Tuhan? Ya sekarang kita masih happy-happy, tidak terasa. Tapi ujian itu akan datang. Entah penyakit, entah kerugian, entah keributan, masalah apa. Saudara-saudara, kalau diuji datang, saudara masih bisa bertahan sebagai Kristen yang dewasa. Ini, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Apa artinya? Artinya, baik imannya kuat, baik imannya tidak kuat, baik Alkitab itu hafal, baik Alkitab tidak hafal, asal saudara Kristen pasti selamat, masuk surga. Nah, itu penghiburan. Tetapi saudara jangan ngomong, wes gak apa-apa, pokoknya aku aman masuk surga. Loh ya memang saudara aman masuk surga. Tapi saya ingin tanya, caranya saudara masuk surga itu saudara kepingin jalan yang santai atau jalannya berangkang? Jangan jalannya santai atau ditandu. Matinya tenang atau teriak-teriak. Saudara pilih yang mana? Setiap hari hidupnya sukacita atau sedih? Itu yang dimaksud, ada ujian datang. Jadi kalau ada orang Kristen tidak bisa menikmati kehidupannya setiap hari dengan sukacita, saya yakin saudara masih bayi, main emosi. Bayi kan main emosi, suka-sukanya bayi, mau ketawa, kalau dijak gurau dia ketawa, kalau nggak dijak gurau dia nangis. Terus sesukanya, main emosi, tidak main akal. Tapi orang Kristen yang dewasa, dia pikir, saya sungguh-sungguh cinta Tuhan, enggak. Segala permasalahan saya hadapin, saudara akan bagaimana menanggapinya. Bagaimana menanggapinya. Kalau saudara menanggapi dengan akal dan yakin pada Tuhan, saudara akan merasakan setiap hari hidup itu adalah hidup yang menyenangkan. Bukan mengecewakan. Baik kaya atau miskin. Saudara jangan menilai
Senang itu karena saya kaya. Enggak tentu. Banyak bintang film, banyak selebritis mati apa? Bunuh diri. Dia tidak kekurangan apa-apa. Kaya. Kenapa bunuh diri? Stres. Stres. Baru-baru ini di Hong Kong seorang penyanyi yang terkenal Coco Lee bunuh diri. Bunuh diri, stres. Dia pisah sama suaminya bule. Stres. Kaya. Stres. Sampai waktu kematian di Hong Kong itu banyak bintang film yang terkenal kasih sambutan, kasih balasungkawa. Termasuk Andy Lau kasih sambutan dan sebagainya. Terkenal, mati. Saudara, dia tidak dewasa secara emosi dan pikiran. Tidak dewasa, tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Nah, saudara harus bisa menikmati apa yang saudara miliki. Apa yang saudara miliki? Biar uang tinggal sedikit, ya nikmatilah. Kalau punya uang ya makan seafood. Tidak punya uang ya makan tempe dan tahu. Selesai toh, nikmati. Setiap hari dinikmati, punya apa nikmati. Tidak usah iri hati sama orang lain. Karena suatu saat kalau kita semua dokter bilang, kamu diabetes, kamu darah tinggi ini, kolesterol tinggi, semua nggak boleh makan. Ya makan apa ya? Makan cuma sayur-sayur aja. Masih bisa dinikmati? Ya nikmatilah. Nikmatilah. Saudara-saudara, kalau kita tahan uji ada upah. Ya Alkitab yang bilang sendiri, kita ada upah. Memang Tuhan itu baik sama kita, ada upah. Benar-benar kita diupahi sama Tuhan, tidak kekurangan apapun. Kalau saudara tahan uji. Pada waktu saya tahun 2008 pensiun dari sini. Ada seorang tanya sama saya, Semose, kamu tidak post power syndrome. Ngerti ya, post power syndrome ya. Yaitu saya selama 40 tahun jadi gembala sidang. Kamu hari itu, mulai saat itu semuanya hilang. Semose enggak post power syndrome, enggak. Saya enggak salah sama Tuhan, enggak salah sama siapa-siapa. Ngapain saya post power syndrome? Nikmati ya. Tahu apa yang terjadi. Selang berapa bulan, saya tidak cari. Tuhan buka jalan saya ke Hong Kong, pelayanan Hong Kong 2 tahun. Post power syndrome, enggak, saya nikmati. Saya enggak cari. Saya pikir ya pensiun lah, nggak apa-apa. Pokok saya menerima semuanya dengan lapang dada, menerima semuanya dengan sukacita, ada upah. Kalau orang lain pasti semua post power syndrome, itu dugaan kamu. Kamu suruh saya sedih, suruh saya kecewa. Enggak, Tuhan buka jalan, 2 tahun. Setelah 2 tahun, pada waktu saya mau pindah kos pada tahun kedua, saya masih pikir mau dilanjutkan. Gereja itu bilang, Semose wis ya sampai sini aja ya. Soalnya sudah ada pengganti datang. Oh gitu? Lah kok dadak? Saya diem aja. Oh ya enggak apa-apa, dadak ya dadak. Oh saya tidak merasa kehilangan apa-apa. Ya sudah, barang sudah tak pindah ke kos-kosan yang baru, tak angkat lagi, pulang Surabaya. Pulang Surabaya. Loh kok pulang? Loh ya selesai ya pulang. Lah kok dadak? Loh ya enggak apa-apa. Emangnya apa dadak? Marah? Enggak. Terus apa yang terjadi? Tuhan buka jalan bagi saya pelayanan di Jongkok. Baru 2 tahun gereja Kemah Injil datang cari saya. Semua mau bantu gereja Kemah Injil yang baru buka di Surabaya. Oh gitu ya? Ya. Ya enggak apa-apa saya bantu, tapi part time ya, enggak bisa full time ya. Sebab saya masih ada pelayanan di China. Ya enggak apa-apa.
Mau minta gaji berapa semuse? Dia sungkan sama saya dianggap pendeta senior. Terserah kamu mau siapa saya terima. Wes gini semua tak kasih 10 juta. Tak pikir-pikir ya lumayan 10 juta per time itu tuh. Itu 10 tahun yang lalu loh. Terus saya lihat gereja itu makin lama duitnya makin kempes. Saya bilang, wes kasihan gerejamu itu duitnya tak ono. Wes gak usah kasih saya 10 juta, 5 ya cukup. Tak potong separuh. 5, ya 5. Saya terima 5 juta. Saya happy, baru 2 tahun. Dadaan berhenti lagi, jadi saya diberhentikan itu dadaan. Balik-balik dadaan diberhentikan. Sudah sampai sini ya semua ya. Loh apa? Ya ada penggantinya. Oh ya sudah, ya angkat kaki saya. Gitu. Tapi pelayanan saya tidak berhenti itu. Buktinya sampai sekarang saya masih bantu Kemah Injil. Sebulan 2 kali khotbah. Saya bilang, saya tahu kamu tidak punya duit. Saya anggap saya sukarelawan. Kamu tidak usah kasih saya apa-apa. Asal saya bisa pelayanan, saya happy. Saya happy. Sampai sekarang. Kehilangan sesuatu, tidak ada upah. Ada upah. Jadi saudara tidak usah khawatir. Tuhan tidak pernah menyebabkan saudara rugi. Yang menyebabkan saudara rugi itu diri saudara sendiri karena saudara tidak menjadi orang Kristen yang dewasa. Yaitu bayi. Jadi masih apa? Masih uring-uringan, masih ngomel, masih tidak puas, masih main nakal. Maksud saya nakal itu macam-macam, pokoknya nakal. Saudara ngerti sendiri, saudara sudah dewasa atau pikirannya toh. Tapi rohaninya mungkin belum dewasa. Tapi kalau otaknya dewasa, saudara ngerti apa maksud saya nakal. Artinya macam-macam. Masih berani main nakal, rugi sendiri. Masuk surga enggak? Asal saudara sungguh-sungguh bertobat, pasti masuk surga. Orang Kristen yang masuk surga banyak macam-macam. Ada yang nakal yang masuk surga. Lah, penjahat yang disalib sama-sama Yesus. Yesus bilang apa? Hari ini kamu masuk surga. Selama hidupnya apa? Nakal, betul lah? Nakal dia. Bunuh orang, merampok mungkin, dia juga perkosa. Enggak tahu saya. Penjahat yang bersama-sama disalib dengan Yesus itu nakalnya seberapa saya tidak tahu. Tapi saya tahu dia nakal. Karena dia dihukum mati sama Romawi. Seumur hidup nakal, sekali bertobat masuk surga. Ya nanti kamu bersama-sama dengan saya di Firdaus. Tapi kan tidak enak. Mati surganya di mana? Disalib. Enak enggak? Ya tidak enak. Kalau saya tanya saudara, saudara mau disalib, mari gitu masuk surga. Ya jangan. Nah, kalau gitu marilah jadi orang Kristen yang dewasa supaya saudara bisa menikmati hidup yang sukacita. Hidup yang betul-betul sukacita. Penuh keyakinan. Apapun kejadiannya. Karena Tuhan tidak pernah merugikan saudara. Cuma saudara sendiri khawatir rugi. Itu celakanya di situ. Itu yang tidak dewasa. Iman saudara tidak dewasa karena saudara khawatir saudara rugi. Enggak. Kalau saya jalan benar, saya tidak mungkin rugi. Karena Alkitab yang ngomong, ia akan mendapat upah jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Pegang janji itu, mendapat upah. Kalau saudara tahan uji, betul-betul saudara memperbaiki diri saudara dengan iman yang kuat menghadapi kehidupan yang penuh sulit, suatu konkurensi yang keras, persaingan yang ketat, persaingan bisnis yang jahat, yang keji. Tapi kalau saudara tahan uji, saudara menang. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Itu. Nah, lalu bahan itu apa? Bahan itu firman Tuhan. Emas perak itu semua firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah ini saudara bisa tumbuh sehat, tumbuh rohani, menjadi orang Kristen yang dewasa. Tidak ada cara lain, hanya firman Tuhan. Firman Tuhan, tidak ada cara lain. Hanya firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, Alkitab bilang, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Firman Tuhan ini. Memang dari semua firman Tuhan, tapi harus firman Tuhan yang lengkap. Jangan separuh-separuh. Lengkap. Maksud saya, ada aliran gereja reform, ada aliran gereja karismatik. Masing-masing ada keunggulannya, masing-masing ada kelemahannya. Tapi bersyukur gereja kita ini bukan reform, juga bukan karismatik, tapi injili. Nah ini seimbang, mestinya seimbang. Seimbang. Kita percaya firman Tuhan, tapi kita juga percaya mujizat. Itu, mujizat masih ada. Karena reform ada yang tidak percaya mujizat. Ada yang tidak percaya mujizat. Dianggap itu sudah zaman Alkitab, sekarang tidak ada. Nah, ini celaka. Ini reform yang ekstrim. Gitu. Jadi kita harus bangun supaya kita itu bertumbuh. Bertumbuh sehat, bertumbuh kuat, tahu menghadapi bagaimana menghadapi segala macam persoalan, dan tahu firman Tuhan yang lengkap. Jangan cuma diambil separuh-separuh. Jangan. Semuanya harus kita yakini. Apa yang dikatakan firman Tuhan ya dipercayai. Jadi tidak usah banggakan saya ini aliran reform atau saya aliran karismatik dan sebagainya. Kita aliran Injili. Semua kita percaya, kita tumbuh di dalam kebenaran, kita percaya kuasa Roh Kudus. Sama-sama harus percaya. Jangan sampai ada orang bilang, oh gereja lu udah ada Roh Kudus. Saudara tanya sama ngomong gitu, maksud lu Roh Kudus itu apa? Itu saudara, kita semua ada Roh Kudus. Hanya sebagaimana saudara bersandar pada Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Maka kita butuh satu ajaran yang sempurna supaya kita ini tumbuh sehat, meletakkan batu yang bagus jadi bangunan yang bagus. Jadi bukan lihat gedungnya, tapi lihat firman Tuhannya. Bukan lihat gerejanya, tapi lihat hatinya. Pernah saya di Congkok, di China, ke salah satu gereja keluarga, ikut ibadah di situ. Di sana itu ibadahnya itu bukan 1 jam, bisa 2 jam, bahkan lebih. Tapi saudara tahu duduknya di mana? Kalau di bangku gini enak, di dengklik. Tahu enggak dengklik? Enggak tinggi pendek gini. Congkok pendek gini, dengklik. Kalau duduk 5 menit enggak apa-apa. Kalau 1 jam saya sudah kroso boyok saya agak sakit. Kalau sudah 2 jam saya mau berdiri agak angel. Tapi mereka masih bisa sukacita di situ. Coba kalau suatu hari saya bilang sama saudara, bangku ini tak ganti dengklik semuanya. GKK pakai dengklik, ya gak sido nang gereja. Saudara-saudara, saudara ke gereja itu lihat apa? Lihat apa? Lihat dengklik, lihat bangku, lihat AC? Tidak. Dulu gereja kita ada AC. Tanya sama Cik Sulan, Cik Velan. Gereja kita dulu ada AC? Tidak ada. Kanan kiri itu jendela dibuka pakai ruji besi, angin, AC alam. Waktu itu gerejanya gimana?
maju. Jemaatnya sukacita, semua cinta Tuhan. Waktu itu yang jadi ketua majelisnya, ya termasuk papanya Taiwa, yaitu mertuanya Christine ada di sini. Gerejanya sederhana, maju. Lah sekarang kita dikasih fasilitas yang bagus, masih maju? Saudara jawab sendiri. Saudara jawab sendiri. Saudara, itu semua tergantung dari hati kita. Betul-betul cinta Tuhan enggak? Mari kita berdoa. Tuhan, sekiranya teguran daripada Paulus menyadarkan kami supaya kami sungguh-sungguh cinta Tuhan. Supaya kami boleh dewasa di dalam kerohanian kami Tuhan. Supaya tatkala kami menghadapi persoalan apapun, kami masih tabah cinta Tuhan. Karena kami yakin Tuhan akan memberikan upah kepada kami. Ajarilah kami percaya janji-Mu itu betul. Supaya kami tahu hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kami undang saudara berdiri bersama dengan umat Allah. Di sepanjang zaman kita akan memperbarui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk doa syafaat. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur Engkau melindungi kami sampai saat ini. Ini semua anugerah-Mu. Memang kami tidak ada apa-apanya. Kami bukan siapa, tapi kami adalah apa. Kami apa adanya Tuhan. Semacam kami, Engkau masih mengasihi kami. Ini semua anugerah-Mu. Tolonglah kami Tuhan, tak kalah di dalam hidup kami sehari-hari. Jikalau ada yang ngalamin kesulitan dalam pekerjaan, kami berdoa tolonglah. Supaya mereka bersandar pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk mengatasi pekerjaan mereka. Agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Sehingga kebutuhan mereka dari hari ke hari Tuhan memberikan kecukupan. Jikalau di antara kami ada yang merasa bimbang akan masa depan, Tuhan tolonglah. Supaya mereka yakin Tuhan pasti akan memimpin langkah-langkah mereka. Karena Engkau tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri atau sebatang kara. Engkau pasti akan mendampingi mereka menemukan masa depan yang cerah. Tolonglah mereka Tuhan. Jikalau mereka ngalamin kesulitan dan kekacauan di dalam keluarga mereka, berikan mereka kesabaran agar mereka bisa mengatasi masalah keluarga mereka dengan tenang, dengan kasih, dengan bersandar pada Tuhan. Agar suatu saat mereka akan menemukan Tuhan memberikan keluarga yang bahagia kepada mereka.
Tuhan tolonglah Tuhan. Jikalau di antara kami ada yang merasa kesakitan, kiranya Tuhan sendiri tolong supaya dalam kesakitan mereka sadar bahwa Tuhan masih akan menyertai mereka, akan menyembuhkan mereka. Berikan mereka kesabaran, boleh menikmati hari-hari mereka dengan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami dalam masalah pengelolaan gereja ini, masa depannya, kepengurusan yang akan disusun ulang, kiranya Tuhan sendiri memberikan hikmat supaya gereja kami semuanya peduli bagaimana memajukan gereja kami ini. Juga kami tidak lupa berdoa bagi sidang raya sinode yang akan dilaksanakan beberapa hari yang akan datang. Ajarilah mereka untuk bersatu bersandar pada Tuhan, supaya mereka bisa menemukan orang-orang yang tepat untuk duduk di dalam posisi-posisi yang penting di dalam sinode, supaya sinode bisa menemukan suatu tim yang kompak, yang bagus, yang dipilih oleh Tuhan untuk memajukan pekerjaan sinode. Terima kasih Tuhan. Juga kami tidak lupa berdoa bagi negara kami, karena tahun depan ada pemilu. Kami berdoa semoga partai-partai tidak saling bermusuhan, namun saling kerjasama untuk memilih orang-orang yang tepat untuk menjadi pemimpin-pemimpin negara kami. Supaya di dalam persiapan kampanye untuk pemilu ini, Tuhan lindungi negara kami, supaya tidak ada kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Tolonglah supaya negara kami boleh orang-orang yang mengaku percaya Tuhan sungguh-sungguh melakukan iman mereka dengan tepat dan melakukan hati mereka penuh kasih kepada rakyat, sehingga dengan demikian negara kami boleh menemukan masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dengarkan doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Diciptakan untuk sebuah misi, merupakan sebuah komitmen bagi setiap kita, teman-teman sekalian, bahwa Tuhan sudah menempatkan kita dimanapun berada, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, termasuk dalam gerejanya. Biarlah kita boleh menjadikan misi Tuhan yang agung, yaitu memberitakan akan Injil Kerajaan Surga, terus boleh kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan pujikan sebuah pujian yang menceritakan bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang boleh terus melayani, mengasihi, dan kita boleh menjadi laskar-laskar Kristus yang menginjili, memberitakan Injil dalam kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan. Dan di akhir pujian ini, Bapak Ibu sekalian boleh memberikan persembahan nantinya yang ada di QRIS ataupun nantinya ada di luar dengan berupa amplop persembahan yang ada di depan. Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku, Kau ciptakan aku sesuai gambaran-Mu. Kau ingin kami bersatu dan menyembah-Mu. Itulah kerinduan-Mu bagi kami umat-Mu. Pakailah aku Tuhan, pakailah aku Yesus.
memberitakan Injil bagi negeri kami. Utuslah aku Tuhan, utuslah aku Yesus, menjadi saksi bagi dunia. Dunia penuh dosa dan celah, Yesus Engkau datang selamatkan manusia. Kau korbankan dirimu, disalib dihina, kau mati sengsara, menebus dosa manusia. Pakailah aku Tuhan, pakailah aku Yesus, memberitakan Injil bagi negeri kami. Utuslah aku Tuhan, utuslah aku Yesus, menjadi saksi bagi dunia. Pakailah aku Tuhan, pakailah aku Yesus, memberitakan Injil bagi negeri kami. Utuslah aku Tuhan, utuslah aku Yesus, menjadi saksi bagi dunia. Saudara kita semua berdiri. Pakailah aku Tuhan, pakailah aku Yesus, memberitakan Injil bagi negeri kami. Utuslah aku Tuhan, utuslah aku Yesus, menjadi saksi bagi dunia. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu Tuhan yang sudah menerima akan keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan, tolong kami Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami berada, di situ Tuhan kami ingin menyaksikan akan misi yang Tuhan berikan. Tolong kami Tuhan boleh menjadi anak-anak Tuhan sebagai pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan kami juga bersyukur Tuhan kalau kami ingin sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memakai persembahan ini boleh menjadi pelengkap Tuhan untuk boleh melayani Tuhan. Dan juga tolong Tuhan ajarkan diri kami tidak hanya memberikan uang ini. Terlebih Tuhan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang harum di mata Tuhan. Itulah persembahan kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam dunia dengan damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dimohon tunggu sejenak, ada beberapa pengumuman penting yang akan saya umumkan. Pertama-tama yaitu pada tanggal 27 Agustus 2023, gereja akan mengadakan penyerahan anak yang akan dilaksanakan di ibadah umum yang kedua. Untuk itu, bagi jemaat yang rindu untuk mengambil komitmen untuk menyerahkan anak kepada Tuhan, dapat mendaftar dengan menghubungi sekretariat gereja dengan nomor telepon yang tertera di layar ini, termasuk yang ada di warta PDF ya, atau kepada hamba-hamba Tuhan, dan pendaftaran dapat dilakukan hingga 20 Agustus 2023. Lalu yang kedua yang penting yaitu teman-teman, rekrutmen untuk pelayan ibadah akan dibuka kembali selama bulan Agustus. Kita bisa saksikan? Ya. Untuk itu kita membuka untuk pelayanan ibadah termasuk adalah pemain musik, singers, multimedia, usher, yaitu bagi jemaat yang ingin bersama-sama melayani di ibadah kita. Jadi kami membuka untuk setiap kita, ya, mau tua.